Kita akan bahas poin C, pemberdayaan masyarakat. Pertama, kita mulai di uang. Sebelum uang digunakan sebagai alat pembayaran sah, masyarakat menerapkan sistem barter. Barter merupakan pertukaran antar barang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seringkali pertukaran barang yang dibutuhkan ini tidak menemui titik temu karena perbedaan keinginan seseorang terhadap barang yang ditukar dengan barang lain. Selain itu, dalam sistem barter sulit ditentukan nilai untuk standar pertukaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah uang sebagai alat pembayaran sah dan dapat diterima secara umum. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pembuatnya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang kiral. Uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan uang kiral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek, giro, atau surat perintah pembayaran lain yang sah. 2. Pendapatan. Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi merupakan langkah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendapatan berupa uang. Pendapatan merupakan hasil dalam satuan uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang didapat sebaiknya dikelola dengan baik sesuai dengan prioritas kebutuhannya. 3. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Manfaat seseorang menabung yaitu A. Melatih gaya hidup hemat. B. Uang tersedia untuk hal mendesak. C. Meminimalkan hutang. 4. Investasi. Apakah tabungan dan investasi ada hal yang sama? Tabungan dan investasi seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Jika tabungan bertujuan untuk menyimpan uang yang tidak digunakan, sementara investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Seseorang yang melakukan investasi berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen, ataupun bunga dari hasil investasinya. Namun, perlu diingat bahwa memilih instrumen investasi juga perlu beberapa pertimbangan, karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Ada beberapa tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat, yaitu A. Imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. B. Sedikit informasi atau bahkan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. C. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung. D. Tidak jelas jenis usaha yang dijalankan. E. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk
memikat investor. 5. Literasi keuangan. Setiap hari, manusia melakukan keputusan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Keputusan keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu, baik dalam hal pembelian, penjualan, tabungan, investasi, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan. Literasi keuangan menurut organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mendefinisikan bahwa literasi keuangan sebagai gabungan antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk menyusun keputusan keuangan dalam rangka mewujudkan individu yang sejahtera secara keuangan. Pengertian literasi keuangan menurut OJK, itu OJK kepanjangan Otoritas Jasa Keuangan, merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, konsumen maupun masyarakat luas, kemampuan agar dapat mengelola keuangan secara lebih baik. Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut OJK dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. 2. Sufficient literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. 3. Less literate, yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. 4. Literate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Manfaat memahami literasi keuangan bagi masyarakat adalah 1. Mampu menyeleksi, memanfaatkan produk layanan keuangan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan melakukan perencanaan keuangan yang baik. 2. Terhindar dari investasi yang tidak jelas. 6. Pengelolaan keuangan keluarga. Masalah keuangan dapat diatasi dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, maupun investasi. Pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting karena cukup tidaknya pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan tergantung pada pengelolaan keuangan keluarga. Tujuan pengelolaan keuangan: A. Meminimalkan pengeluaran dana yang tidak diinginkan pada masa mendatang. B. Mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. C. Mencapai target perencanaan keuangan jangka panjang. D. Meningkatkan dan melindungi kekayaan yang dimiliki. E. Mengatur pemasukan dan pengeluaran kas. F. Mengelola utang dan
piutang. G. Mencegah pemborosan. Adapun langkah pengelolaan keuangan adalah A. Menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu harus disusun untuk jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, jangka menengah atau antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. B. Menyusun rencana pendapatan. Langkah dalam menyusun daftar pendapatan adalah 1. Mencatat semua pendapatan rutin yang diperoleh setiap bulan. 2. Pendapatan yang tidak pasti seperti upah lembur, hadiah, THR, dan bonus tidak perlu dicatat. C. Menyusun rencana pengeluaran. Dalam menyusun daftar pengeluaran, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 2. Memilih prioritas pengeluaran. 3. Melakukan penghematan pada pos pengeluaran. 4. Menabung secara periodik. 5. Merencanakan program untuk masa depan. D. Melakukan review. Review dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Review keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga, ada beberapa model yang dapat diterapkan. Adapun model tersebut antara lain sistem amplop, sistem buku kas harian, sistem kas keluarga. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap